Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu D. Cahyono di UPDC Channel. Kali ini kita akan belajar tentang akhlak sosial. Ini adalah salah satu daripada kelanjutan materi ibadah akhlak muamalah. Sebelum kita berbicara banyak tentang akhlak sosial, mari kita mulai materi kita pada kesempatan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian akhlak sosial pada kesempatan kali ini akan membahas seputar pandangan Islam tentang kehidupan sosial, masyarakat dambaan Islam, toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam, prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, pandangan Islam terhadap beberapa persoalan kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Nah, semuanya ini akan kalian dapatkan penjelasannya tentang materi 5 ini di kajian akhlak sosial. Satu persatu dulu kita bahas dari yang pertama, pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Apa sih pandangan Islam tentang kehidupan sosial ini? Sebagaimana Quran, hadis, agama kita menjelaskan bahwasanya manusia ini bukanlah manusia individu yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dan di sini Islam pun juga telah menjelaskan khususnya dalam pandangan kehidupan sosial manusia untuk saling mengenal. Di situ dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat ini pun juga dijelaskan bahwa memang sengaja Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita antara laki-laki dan perempuan. Kemudian golongan-golongan, qabail untuk apa? Agar kita ta'aruf, agar kita saling mengenal. Maka ada istilah tuh pepatah, jika tak kenal maka bukan tak sayang. Jika tak kenal maka kita harus ta'aruf terlebih dahulu. Kadang orang yang tidak kenal itu akan saling mencurigai, akan siapa sih, apa sih, ya gitu-gitu. Kenapa? Karena belum saling mengenal. Tapi kalau sudah kenal, meskipun kadang bercandanya agak kelewatan, itu tuh dia tidak akan dimasukkan ke hati. Kenapa? Karena sudah saling mengenal. Nah, Islam memandang kehidupan sosial manusia untuk saling mengenal antara satu dengan satu yang lainnya. Kemudian saling tolong menolong. Kehidupan sosial menjadi kadar atau ukuran keimanan seseorang tadi. Kemudian membentuk akhlakul karimah atau mazmumah. Sosial tempat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Lah, dengan sosial ini kita bisa menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Manusia saling ketergantungan, berpasangan, hidup bersama, saling berinteraksi dan relasi. Petani menjual dagangannya ke pedagang. Lah, pedagang ini dia mengumpulkan mungkin bahan-bahan yang lain, mungkin dari hasilnya penjahit, kemudian dijual kepada petani. Petani hasil buminya dijual kepada pedagang. Kemudian mungkin ada penjahit yang ingin membeli sayuran atau beras atau apa, bisa beli di pedagang dan sebagainya. Maka saling berpasangan, ada laki-laki perempuan, bapak ibu berpasangan. Maka manusia itu sejatinya ya berpasang-pasangan. Maka yang belum berpasangan berarti kemudian dituntut untuk empati terhadap sesama. Sebagai manusia kita harus berempati. Kalau ada
saudaranya kesusahan, tetangganya kesusahan, temannya kesusahan, kita berempati, kita saling membantu. Seperti halnya pada akhir-akhir ini ada musibah banjir dan sebagainya, mari kita berempati untuk saling membantu. Sebisa kita saja, mampunya menyumbang Rp500 ya kita sumbang Rp500. Tidak punya uang untuk menyumbang ya kita mungkin bisa menyumbang tenaga. Jika tidak punya tenaga juga mungkin kita bisa menyumbang doa lah minimal. Ini dalilnya, dalil Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi yang saya bacakan ya. Kemudian tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, manusia disuruh untuk saling tolong menolong dalam hal apa? Birri, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wa la ta'awanu, dan janganlah saling tolong menolong 'alal ismi, terhadap perbuatan-perbuatan dosa, wal udwan, wa taqullaha innallaha sadidul iqab, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah ini iqabnya sangat sadid. Mengukur kadar keimanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Masya Allah, ini berarti kita ya harus menjadi manusia-manusia yang gaul ya. Jangan kemudian jadi introvert, kerjaannya cuma di kamar aja. Pak, saya meskipun di kamar juga bergaul, Pak. Bergaulnya di mana? Di dunia maya, Pak. Di Facebook, Instagram, Twitter. Tapi di dunia aslinya, di real life-nya, you have a friend. Ini sangat memilukan. Seolah-olah ada istilah nih, penyakit orang zaman sekarang itu seolah-olah rame tapi ya aslinya hatinya sepi, kosong. Kenapa? Karena mereka seperti sudah enjoy dengan kehidupan di dunia maya, popularitasnya dilihat dari berapa banyak like-nya dan sebagainya. Tapi di dunia nyata seolah-olah dia tidak punya sahabat, tidak punya teman. Ini kasihan sekali. Jangan seperti itu, perbanyak teman. Dan kalau sudah nongkrong dengan temannya jangan main HP aja, nikmati kebersamaannya, quality time with your friend, quality time with your family dan sebagainya. Jangan terus kemudian asik dengan HP-nya sendiri, asik dengan gawainya sendiri, asik dengan gadgetnya sendiri. Kemudian ada tempat untuk membentuk akhlak. Dari Abu Dzar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nih, jadi kalau kamu melakukan keburukan, ikuti dengan perbuatan kebaikan. Oh, aku tadi kok sudah nggak sengaja gibahin teman, segera minta maaf, baik-baikin, di traktir makan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya perbuatan baikmu itu menghapus dosa-dosamu. Kemudian serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bergaul dengan manusia yang lain dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Jangan bermusuh-musuhan, jangan iri dengkian, tetapi saling mencintai, saling menyayangi, bertutur kata yang baik, ketemu saling menyapa, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian, saling membantu, mengingatkan kesabaran, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak sholat, mengajak zakat dan sebagainya, mencegah kalau temannya ingin berbuat maksiat dan sebagainya. Aku mau pacaran, oh jangan pacaran, nanti kamu akan kayak gini, kita ingatkan. Ini adalah bukti cinta kita kepada dia. Selanjutnya tempat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran lalu ia mampu mengubahnya dengan tangan, hendaklah ia ubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Hanat kemudian memotong, tidak melanjutkan sisa hadis tersebut. Kemudian Ibnu A'la melengkapinya, jika ia tidak mampu hendaklah dengan lisannya, jika tidak mampu dengan lisan hendaklah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Masyarakat dambaan Islam.
Masyarakat dan Islam itu seperti apa sih? Yang pertama, selalu patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Syarat menjadi sebaik-baik masyarakat adalah dengan beramar ma'ruf dan nahi munkar. Selalu menjaga adab-adab sesama tetangga, tidak menzalimi, menyakiti, ataupun menelantarkannya. Masyarakat muslim adalah di mana seorang muslim selamat dari muslim lainnya akan tangan dan mulutnya. Tidak ada kekerasan fisik, tidak ada kekerasan verbal. Adanya saling tolong menolong dengan memenuhi kebutuhannya. Ada temennya butuh bantuan, kita punya, kita tolong. Maslahat atau kebaikan masyarakat muslim akan dirasakan oleh orang kafir, yaitu dalam masalah tetangga. Meski dalam akidah berbeda, namun tetap menghormatinya adalah adab yang harus tetap diamalkan. Meskipun berbeda keyakinan, kita seyogyanya tetap saling membantu dalam hal sosial dengan tetangga kita yang non-muslim. Gambaran masyarakat Islam yang pertama adalah tauhidullah, ukhuwah Islamiyah, persamaan dan setia kawan, musyawarah dan tasamuh, kemudian mengerjakan amal soleh, istiqomah. Toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Toleransi tidaklah berarti mengakui kebenaran agama mereka, tetapi mengakui keberadaan agama mereka dalam realitas bermasyarakat, bukan pula berkompromi atau bersifat sinkritisme dalam keyakinan dan ibadah. Islam mengatur toleransi dengan sesama muslim yang berlainan mazhab ataupun golongan. Islam juga mengatur toleransi dengan umat agama lain. Jadi toleransi inter dan antar ini harus kita pahami. Inter Islam sendiri, dalam sesama Islam kita menghormati. Mungkin di masyarakat kita ada NU dan Muhammadiyah, ada apalagi yang lain mungkin ya. Misalkan kalau tetangga kita ingin sholat tarawihnya 21 rakaat, 23 rakaat, ya monggo, tidak apa-apa. Kemudian kita yang Muhammadiyah mau menggunakan 8 rakaat, monggo, kita saling menghormati kayak gitu. Tidak saling membid'ahkan, tidak saling memusuhi sehingga berujung kepada kehancuran. Sama dengan toleransi antar umat beragama. Kita tidak perlu menjelek-jelekkan agama yang lain. Kita hormati mereka, misalkan hari Minggu mau ke gereja, ya kita tidak boleh mengganggunya. Kita kasih kesempatan, kita tidak mengolok-olok dan lain sebagainya. Tidak kemudian rumah kita dekat gereja, kita Islam, ketika hari Minggu kita nyetel pengajian kencang sekali, ya itu tidak menghormati juga. Toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Batasan dalam toleransi yang pertama, tidak mengikuti upacara keagamaannya, tidak mendoakan mendapat rahmat dan berkah, tidak menyelenggarakan jenazah secara Islami, tidak mengucapkan salam, tidak mencela agama mereka, apalagi mencela Tuhan mereka. Yang dibolehkan adalah menghormati keyakinan mereka. Kita hormati, tidak memaksakan keyakinan kita kepada mereka, kemudian berdialog, bergaul dengan baik. Ya nongkrong nggak apa-apa dengan teman kita non muslim, nggak apa-apa. Tapi terus kalian tidak, ayo kita gantian, kalau hari Minggu aku ikut kamu ke gereja, kalau hari Jumat kamu ikut aku ke masjid, ya itu tidak boleh. Prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang pertama, prinsip persatuan dan persaudaraan, persamaan, kebebasan, pertahanan, hidup bertetangga, perdamaian, musyawarah, keadilan pelaksanaan hukum, dan prinsip kepemimpinan. Pandangan Islam terhadap beberapa persoalan, kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Bentuk kemiskinan ada dua, yaitu miskin iman dan miskin material. Demikian pula kebodohan, ada dua macam kebodohan, dalam beragama dan kebodohan dalam hal dunia. Dua masalah ini memiliki hubungan konotasi yang sangat erat. Kemiskinan bisa menimbulkan kebodohan, sebaliknya kebodohan bisa menyebabkan kemiskinan. Gimana Ustadz maksudnya kok kemiskinan bisa menimbulkan kebodohan? Karena kemiskinan mungkin dia akan susah untuk belajar, susah untuk menuntut ilmu, tidak mampu membeli fasilitas buku, tidak mampu untuk sekolah dan lainnya. Akhirnya apa? Pendidikannya
tidak baik sehingga dia akan menjadi bodoh. Begitu juga sebaliknya, kebodohan kalau sudah bodoh, dia tidak pinter untuk membaca peluang, dia tidak punya skill, dia tidak mengetahui baca tulis dan sebagainya, ya dia akan ketinggalan zaman, dia tidak tahu prospek ke depan apa, peluang-peluang ke depan pekerjaan apa dan sebagainya. Sekarang aja kalau kita ingin melamar pekerjaan kita kan menggunakan ijazah kan. Nah, seperti itu. Pengangguran. Bermalas-malasan atau menganggur selain mendatangkan efek negatif bagi pelaku secara langsung juga akan mendatangkan dampak tidak langsung terhadap perekonomian Islam, mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuk seperti pertanian, penggembalaan, berburu, industri, berdagang, dan lain sebagainya. Islam tidak semata-mata memerintahkan untuk bekerja, tetapi bekerja harus dengan baik, dengan cara ihsan, penuh ketekunan dan profesionalitas. Ihsan dalam bekerja merupakan kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Kalau kita menganggur kemudian hanya kerjaannya minta-minta saja pun juga tidak baik. Al yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, ini semuanya sudah dijelaskan, maka bukan berarti dalam Islam diajarkan kamu untuk sholat saja hingga tidak bekerja, itu juga salah. Atau bekerja saja hingga lupa ibadah, meskipun bekerja juga ibadah ya, lupa sholat, lupa zakat, itu pun juga tidak baik. Seperti itu penjelasan materi kita pada kesempatan kali ini. Agak saya percepat karena memang materinya cukup panjang. Mudah-mudahan nanti teman-teman sedikit mendapatkan poin-poin intinya ya. Nanti dikembangkan sendiri dengan banyak-banyak membaca artikel-artikel di internet, membaca buku-buku terkait materi ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.